Sejauh ini kita sudah bisa melakukan scanning dengan Nmap, baik itu regular scanning atau basic scanning, atau scanning yang menggunakan teknik-teknik tertentu seperti scene scan, TCP connect scan, IP range scan, dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah kita bisa memperoleh informasi yang kita butuhkan, yaitu informasi yang berupa port terbuka, serta service yang berjalan pada port tersebut. Oke, walaupun kita sudah memiliki semua informasi ini, kita masih belum bisa melakukan security assessment atau vulnerability analysis, karena ada satu informasi lagi yang belum kita miliki. Oke, nah misalnya pada port 80, kita tahu portnya sudah terbuka, oke. Kemudian kita juga tahu bahwa service yang berjalan pada port 80 ini adalah service HTTP, tetapi kita belum tahu software apa yang digunakan untuk web server yang berjalan pada port 80 ini. Misalnya menggunakan Apache, dan jika yang digunakan adalah Apache untuk web servernya, Apache versi berapakah yang digunakan? Oke, karena dengan mengetahui detail dari versi dari service versionnya pada port tersebut, kita akan bisa melakukan assessment, bisa melakukan analisis atau vulnerability analysis untuk mengetahui apakah software yang berjalan pada service tersebut adalah software yang outdated, dan jika outdated, maka kemungkinan besar software tersebut vulnerable dan bisa menjadi sumber untuk seorang hacker mengakses mesin tersebut melalui software yang sudah vulnerable atau outdated. Oke, nah untuk itu kita perlu melakukan satu scanning, karena informasinya kita butuhkan untuk melakukan vulnerability analysis, yaitu kita akan melakukan service version scanning. Oke, nah kita akan langsung melakukan service version scanning di video ini, dan target yang akan kita gunakan masih Metasploitable. Silakan buka Metasploitable-nya dan login. Oke, dan langsung kita lihat IP address dari Metasploitable. Oke, kita clear dulu. Untuk melakukan scanning, service version scanning ini, kita menggunakan sebuah opsi. Kita ketik sini sudo. Ya, untuk service version ini kita juga menggunakan sudo. Kemudian nmap. Nah, untuk service version kita gunakan opsi SV. Oke, S kecil, kemudian V besar. Setelah itu kita masukkan IP address dari Metasploitable. Kita tekan enter. Dan untuk service version ini, prosesnya agak sedikit lama, lebih lama dari scene scan, ya, karena dia juga men-scan, mencari informasi tentang versi dari software yang berjalan pada service-service tersebut. Oke, nah sekarang kita sudah bisa melihat hasil dari service versionnya. Kita lihat dari atas. Nah, sebelumnya kita hanya melihat informasi yang tiga ini, port, state, dan service. Dan sekarang dengan service version, SV ini, kita mendapat informasi tambahan yaitu tentang version, yaitu versi dari software yang berjalan pada service-service tertentu. Nah, misalnya pada FTP, File Transfer Protocol, kita melihat yang digunakan adalah VSFTPD 2.3.4. Nah, dengan mengetahui versionnya seperti ini, kita bisa melakukan analisis, kita akan bisa mencari exploit, apakah ada exploit yang bisa digunakan untuk mengakses VSFTPD 2.3.4 ini. Dan jika ada, itu artinya VSFTPD ini vulnerable dan bisa kita jadikan sebagai sumber untuk melakukan exploitation. Begitu juga seterusnya. Kita lihat di sini software yang berjalan pada service tertentu dan lengkap dengan versi yang digunakan. Oke, misalnya pada port 80 ini menggunakan Apache HTTPD versi 2.2.8. Oke, pada part selanjutnya kita akan
melakukan vulnerability analysis, saya akan tunjukkan cara kita menganalisa apakah versi 2.2.8 ini vulnerable atau tidak. Oke, nah itu adalah opsi SB untuk melakukan service version. Dan service version ini kita juga bisa mengatur intensitasnya, tingkat intensitasnya. Nah, di Nmap, tingkat intensitas dari service version scanning service version ini itu dimulai dari 1, itu yang terendah, dan yang tertinggi adalah 9. Jadi dari skala 1 sampai 9 kita bisa mengatur intensitasnya. Dan secara default, jika kita tidak mengatur intensitasnya di sini, maka dia akan men-scan pada intensitas 7. Oke? Dan 7 itu sudah cukup untuk mendeteksi semua versi pada setiap service. Oke, dan kita lihat di sini pada intensitas defaultnya, Nmap mampu mendeteksi software dan lengkap dengan detail versinya pada tiap-tiap port. Oke, tapi kita juga bisa mengatur intensitasnya sendiri. Nah, kita akan coba. Kita ketik lagi sudo nmap sv, dan setelah sv itu kita akan masukkan version version intensity. Nah, intensitasnya di sini bisa kita atur dari 1 sampai 9. Oke, jika kita tidak beri intensitasnya di sini, maka dia akan men-scan pada intensitas 7. Kita akan coba dari intensitas yang rendah, misalnya 2, oke. Nah, ini rendah, tetapi prosesnya cukup cepat, lebih cepat dari yang sebelumnya. Oke, setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.168.80.146. Enter. Oke, nah kita lihat prosesnya cukup cepat, lebih cepat dari yang sebelumnya ya. Tetapi jika kita perhatikan di sini, ada beberapa port service yang tidak dapat terdeteksi software versionnya. Misalnya pada port 111 ini, kita tidak bisa melihat, tidak terdeteksi ya. Dan pada port 2049 juga sama. Oke, pada port 513 ini juga tidak ada, tetapi pada version 7 tadi, pada intensitas 7 tadi, ini juga sama, tidak terdeteksi ya. Oke, dan juga pada port 8180 tidak terdeteksi. Ini karena kita mengatur intensitasnya pada skala rendah, oke, pada level rendah yaitu intensitas 2. Nah, kita bisa mengatur intensitasnya sampai 9, yang paling tinggi, tapi prosesnya akan berjalan sangat slow, ya, lebih slow dari yang defaultnya, yaitu pada intensitas 7. Oke, itu cara kita mengatur intensitas. Nah, selain memberi angka pada version intensity-nya di atas, kita juga bisa membuatnya seperti ini. Sudo nmap sv, kemudian version dash. Nah, kalau kita untuk yang rendah, kita bisa ketik di sini light. Oke, masukkan IP address-nya. Oke. Nah, pada version light ini sama dengan intensitas 2 tadi. Oke. Hasilnya kita bisa lihat ada version yang tidak terdeteksi di sini. Oke. Dan untuk melakukan intensitas tinggi tanpa masukkan angka, kita ketik sudo nmap sv, kemudian version all. Oke. Nah, version all ini adalah intensitas tertinggi. Nah, jika kita buat dengan angka, yaitu angka 9. Oke. Dan jika kita bikin all di sini, itu sama dengan intensitas 9. Kita ketik IP address-nya, kan enter. Oke, sekarang kita lihat hasil dari all version-nya, yaitu intensitas tertinggi. Kita lihat Nmap mampu mendeteksi semua
version yang ada pada tiap service. Oke, kecuali pada 5.1.3 sama dengan yang kita lakukan dengan menggunakan service version tanpa mengatur intensity-nya di sini. Karena tanpa mengatur intensity-nya, kita melakukan scanning dengan intensitas 7. Dan 7 itu sudah cukup untuk mendeteksi semua versionnya pada tiap-tiap port. Oke, itu cara melakukan service version. Dan satu lagi yang ingin saya tunjukkan di sini, untuk mengetahui version ini kita juga bisa menggunakan opsi A, sudo nmap, kemudian dash, kemudian huruf A besar. Nah, ini artinya kita akan melakukan aggressive scanning. Dengan aggressive scanning ini, kita bisa mendapatkan semua informasi, baik itu informasi tentang OS, ataupun tentang version, ataupun tentang port, semuanya bisa kita temukan dengan menggunakan opsi A. Nah, opsi A ini artinya aggressive scan, ya. Tetapi dengan menggunakan opsi A ini, kita akan membuat terlalu banyak noise pada target mesin, dan akan sangat mudah terdeteksi jika mesin itu memiliki protektor, misalnya seperti firewall dan sejenisnya. Kita akan bisa dideteksi melakukan scanning pada mesin tersebut. Oke, kita akan coba saja. Oke, kita bisa lihat hasil scanning dengan menggunakan opsi A atau aggressive scan ini. Kita lihat dari atas. Dan di sini kita bisa melihat masih sama seperti sebelumnya, yaitu port, state, service, dan ada version. Port 21, state-nya open, service-nya FTP, kemudian versionnya FTPD, VSFTPD 234. Tetapi kita lihat di bawahnya ada informasi lain yang kita dapatkan dan kita tidak temui pada scanning dengan menggunakan service version sebelumnya. Nah, dengan aggressive scan ini kita bisa melihat informasi seperti ini. FTP unknown, anonymous, FTP login allowed. Dan ini artinya port ini tidak begitu aman. Kita bisa melakukan sesuatu menggunakan sebuah cara untuk bisa melakukan exploit dan mengakses target mesin melalui port 21 ini. Walaupun di bawah di sini dikatakan VSFTPD 234 itu aman, secure, ya, fast and stable. Tetapi ini tidak benar sama sekali. Kita bisa buktikan nanti pada port selanjutnya kita bisa mengakses target mesin melalui port 21 ini. Oke, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan aggressive scan, ya. Kita bisa lihat di sini, kita baca sendiri. Dan ada juga host script result. Nanti kita akan pelajari cara melakukan nmap scripting pada part-part berikutnya. Dan di bawahnya ada trace route. Nah, trace route ini kita gunakan untuk melihat berapa hop dari source mesin kita ke target mesin sebagai mesin yang kita scan. Ini adalah satu hop. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini saja. Kita sudah mempelajari cara melakukan service version, cara mengatur intensity dari service versionnya, dan kita juga sudah tahu cara melakukan scanning dengan aggressive scan, dan memperoleh hasil yang lumayan verbose ini. Sampai jumpa di part-part berikutnya.